Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kembali lagi bergabung dalam channel pribadi saya, tim Muqarriban Official, ya, khusus untuk menampung video-video khusus pribadi saya yang tidak saya unggah di channel Laboratorium Sains Kristologi. Kali ini saya ingin menceritakan ya pengalaman pribadi saya, pengalaman debat ya yang unik dan menarik yang sampai sekarang masih saya ingat ya. Debat sama pendeta maksudnya, ya, debat Islam Kristen waktu itu sekitar tahun 2011 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, di halaman rumah sakit, di aula, maaf bukan di halamannya, di aula rumah sakit Wahab Syahrani gitu ya. Kemudian saya waktu itu berpartner dengan Ibu Maria Anastasia. Kemudian lawan debatnya itu dari Kristen adalah ada Evangelis Saratisen dan Pendeta Benyamin. Ibu Evangelis Saratisen ini adalah mantan Muslim gitu ya. Nah, kemudian yang menarik dalam debat itu, yang pertama kejadiannya adalah Ibu Saratisen ini membanggakan dirinya sebagai seorang murtadin keturunan Arab karena bapaknya ini adalah seorang habaib ya. Jadi masih keturunan Arab, keturunan Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian Ibu Maria Anastasia mengetes ya. Ibu Saratisen suruh membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya dia baca, apa yang terjadi masyarakat muslimin? Ternyata ya biasa ya. Ternyata baca Al-Fatihahnya terbata-bata dan tidak hafal semua. Tapi waktu itu udahlah nggak apa-apa, karena kita cuma pengen ngetes saja, pengen tahu. Nah, kemudian yang kedua yang lucunya itu ya, saya kemudian meneruskan Ibu Maria Anastasia. Saya bilang, Bu, kalau ibu itu mantan Muslim, pasti ibu kenal yang namanya Abu Lahab. Ya, dia ngangguk-ngangguk aja dia. Kalau ibu kenal Abu Lahab, ya ibu tahu nggak Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan cuma keturunan, tapi ini pamannya langsung. Dan dia orang Arab asli, tinggal lahirnya di Arab, ya besar, mati di Arab juga, bukan keturunan kayak ibu ya. Jadi artinya apa? Jangan membanggakan keturunannya. Ternyata yang asli Arab aja ada yang kafir kok ya, bukan Islam. Abu Lahab bukan Islam ya. Abu Lahab termasuk orang yang membenci Rasulullah, membenci keponakannya sendiri, bahkan sampai ada surat dalam Al-Quran yang namanya surat Al-Lahab ya. saking durhakanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, nah setelah saya kasih tahu begitu, dia nggak berani lagi membanggakan keturunannya. Nah, yang kedua, Pendeta Benyamin ya, ini lucu ya, kan ini. Jadi pendeta Benyamin ini dari Jakarta ya. Ceritanya tuh sudah pusing mungkin ya, diserang bertubi-tubi dengan pertanyaan seputar Injil, kitab suci dia. Mungkin karena saking sudah pusingnya dia membuat blundernya seperti ini, masyarakat muslimin. Jadi dia bilang, dia sambil megang Alkitab ini ya, bahwa ini tuh cuma buku biasa, ya cuma buku biasa sama seperti buku-buku yang lain. Artinya kalau buku ini toh mau kalian buang ya, kalian sobek, kalian bakar pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena keimanan orang Kristen yang sejati bukan pada teks yang ada dalam buku ini, tapi kepada Yesus sebagai firman itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, kemudian saya cuma ketawa, ya sudah kalau begitu buat apa kita debat ya. Kenapa? Karena buku ini, karena waktu itu temanya itu menggugat keabsahan dan keaslian kitab suci Al-Quran dan Injil itu ya, atau Alkitab. Jadi kalau kalau pendeta ini sudah mengatakan bahwa ini cuma buku biasa, yang mau dibuang, mau disobek, mau dibakar juga terserah kalian gitu ya. Ya buat apa berdebat tentang keaslian dan kemurnian kitab suci Al-Quran dan Injil ya. Karena jawabannya begitu, dan jawabannya lucu karena keimanan orang Kristen itu bukan pada ini sebagai buku, tapi kepada Yesus sebagai firman. Jadi apa yang dikatakan Yesus sebagai firman yang hidup gitu ya. Artinya apa? Kami bisa berjumpa dengan Yesus, bisa mimpi ketemu Tuhan Yesus, kami bisa meminta apapun kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bisa menjawab. Ya sudah, tuh nggak bisa berdebat lagi ya. Kalau sudah begitu jawabannya. Akhirnya ya sudah selesai debat, kita kemudian pulang ya, dan sampai
Sekarang saya masih ingat itu ya, kejadian-kejadian unik dan lucu itu ya. Ya mudah-mudahan ini semua menjadi ibroh lah buat kita, bahwa betapa bersyukur dan beruntungnya kita. Islam itu bukan Arab ya, kebetulan diturunkan di Arab ya, tapi bukan berarti milik orang Arab ya. Kita Muslim di Indonesia ya banggalah dengan keislaman kita yang ada di tanah air kita ini ya. Tapi kita juga tetap harus menghargai dan menghormati. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW lahir dan wafat ya di Arab sana gitu ya. Makanya kita tidak membanggakan Arabnya, tapi membanggakan Islam yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur Al-Quran alhamdulillah adalah kitab suci yang hebat. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surat Al-Hijr 9 ya. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Masya Allah. Demikian masyarul muslimin rahimakumullah, berbagi pengalaman saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sharing-sharing pengalaman ini, dan mari kita pertebal dan perkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bangga dengan keislaman kita. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.